electoral threshold itu barang yang paling banyak, ya aturan yang paling banyak digugat ke MK selama MK berdiri. Oh, bukan electoral threshold, Apa? presidensial Oh, threshold. presiden threshold. Ya, biar dibenerin kan jadi ada ceritanya. 13 kali digugat. Oh, aduh, Dan tetap ditolak. kalau cerai udah bolak-balik. gugat lagi, gugat cerai. rujuk Oh, gitu. rujuk, punya anak, gugat, rujuk, punya anak. 13 kali. Itu sampai bosen kok MK-nya. Nah, iya. Itu numpuk nih, banyak banget nih dibacakan. Gugatan dari Fahira Idris. Fahira gugat. Iya, gugat. Iseng aja nggak ada kegiatan kan. Iya. Gugatan dari Lius Sungkarisma. Lah, Ngapain? Ini topok somai ngapain sih ikutin Iya. Nggak penting juga dalam ranah politik dia. Nggak penting, ngapain gugat? Iya, terus? Ikut-ikutan aja sih. nggak biar namanya dicatat di media kan? Oh. Biar masuk koran namanya. Lius menggugat MK. Gagal. Gagal. Kalaupun pasti gagal. Iya kan? Lo bayangin kalau 13 kali digugat, semuanya gagal. Gagal lagi. Kan? MK nggak setuju dari awal. Itu udah kekeh. Iya, gugat lagi. Buat apa ya? Iya, pertama itu eksistensi. Oke. Move lah, kalau lu bilang move. Yang kedua adalah ini semacam bargaining position. Oh. Gua kuat, bisa gugat nih, walaupun nggak diterima. Iya. gitu. Yang penting gaya aja kan? Gaya dulu. Sekarang kira-kira kalau sampai ini berandai-andai, Oke. ternyata karena MK tuh kesel, dikabulkan. Yolah, Ya udah terserah. makan tuh 0%. Misalnya gitu ya, misalnya nih. Iya. Jadi kalau gua MK-nya mungkin gua ngomong gitu, makan tuh 0%, ambil. Terus? Pada nggak percaya. Yang bener nih Pak, boleh nih sekarang. Boleh. Nyapres dah lu pada. Gitu. Itu semua. Ketua RT 9. Nyapres. Partainya nggak tahu mana. Iya. kan. Mang Udin. Udin siapa itu? Itu tukang nasi uduk dekat pom bensin. Yang sambalnya enak tuh. Nyapres. Nyapres juga. Sambalnya gimana? Sambalnya Wapres nanti. Kan pedes. Mang Udin nyapres. Mbok Leha. Gebetannya Mang Udin kan nggak mau kalah. Nyapres. Ikut juga. Ikut juga. Dia kemarin ngangkatin cucian kok nyapres. Sama gua itu. Lu tahu Alifur Rahman? Ikut. Enggak ya, termonten. Enggak ikut ya. Enggak. Gue kira nyapres juga dari Madura. Enggak. Malah Mas Iis, si pedes yang akan nyapres. Iis. Oh iya, cocok ngapaknya tuh. Tuh, kapan lagi punya presiden yang ngapak? Walah. Iya. Itu Kalau sambutan, gimana lur? Gitu ya. Bayangin, masih isim pedes, karena 0% dia nyapres, menang. Gini lor. Harga BBM turun ya lur. Lah kalau nggak turun nggak ngapak lah. Gurih banget ngomong. Bahasa Inggrisnya juga bagus banget. Kayak bakwan gurih itu. Berbondong-bondong orang nyapres. Wah, iya siapapun jadi capres jadi rame banget. Waduh, itu malah banyakan capresnya dari yang milih. Nah, itu kan kita pusing. Ya pusing. Misalnya yang milih ini 150 juta. Capresnya 200 juta. Ada capres nggak kebagian. Nggak kebagian pemilih. Terus saking banyaknya. Dia sendiri nggak milih. Iya, dia sendiri nggak milih karena dia milih temennya. Nggak enak kan? Nggak enak kan? Pas mau milih ininya udah biru. Waduh, gua lupa, gua juga ikutan. Ya udah. Iya. Gue lupa, gue juga capres. Gue nih capres ya, gue lupa banget. Ya Allah, sampai gue nggak pilih, kosong. Ini akan ada capres-capres alternatif. Ya kan? Iya. Kalau ya misalnya Pak Ganjar kan ya udah settle lah. Ya, udah kan yang dipilih udah ada ininya. Di survei juga udah tinggi, ada Prabowo dan yang lain. Tapi capres-capres yang nggak masuk ke hitungan itu akan lebih berisik supaya dihitung. Nah itu dia, pasti ngaco. Iya kan? Kayak lo cari panggung. Ketika ceramah, lonte. Wah, targetnya capres. Rizik Sihab juga mau nyapres. Itu dia. Itu. Nggak ada yang berani wakilnya. Karena dia equal dengan 2 orang, maka capres dan cawapres 1 orang. Oh, sendiri? Nggak mau. Dia nggak mau diwakilin. Buat apa diwakilin? Sorry aja. Yang daripada jadi wakil dia, mendingan nyapres. Nah. Iya kan? Iya. Kan 0%. Nah, makanya. Itu Petamburan tuh ada 80 orang mau nyapres semua. Daftar semua. Wah, tapi sama semua fotonya.
Putih semua. Gue ngebayangin tuh gimana caranya kita tuh. Kita akan masuki sebuah era yang namanya surplus capres. Kita ekspor. Kita ekspor ke negara lain. Negara lain. Iya kan surplus. Iya, dulu kan pernah kita ekspor tuh Rijik ke negara iya. lain. Terus iya, pulang balik. Diekspor balik. Udah banyak. Udah banyak. Jangan. Di sana ada banyak ya. Ngapain ini lama amat di sini? Akan surplus capres. Kita akan novel Bak Mumin itu kan barang bagus. Lo kalau kita manggil, ekspor kalau sekarang kan manggil temen lo, gue panggil lo, bro, gitu. Kalau di sana pres, kan kalau nanti kayak gitu kan semua orang manggil pres gitu loh. Oh iya, pres kadang-kadang pret gitu kadang-kadang gitu. Itu capres yang sudah mepet. Iya, lo datang ke mall, kita lagi nongkrong tuh, capres semua. Capres semua. Dan bajunya sama semua, jas, dasinya merah, bajunya putih, sama semua pakai kopiah. Kan capres. Kita susah ngebedain kalau gitu. Tapi itu kan outfit capres. Kang Lemet. Wah, dia mendagri dia. Mendagri. Capresnya siapa aja mendagrenya Kang Lemet? Capresnya bagus. Itu kan sosoknya udah kelihatan kan. Iya. Bagus itu kalau ngomong, kalau lagi ngaca ngomongnya udah gini. Saya bagus, yang lain jelek. Udah ngomong gitu. Namanya kan bagus. Udah ada, dia udah mulai belajar kayak Cikes itu loh. Iya. Figurnya Kan, mirip. berarti kan anak-anak muda usia 17 tahun. Begitu sudah punya hak. Nyapres. Nyapres. Iya. Karena kan yang kalau Korea kan musik, kan lain tempat tuh mungkin kreativitas. Di Indonesia anak muda nyapres semua. Keren kan? Nggak ada yang sempat sekolah. Sibuk nyapres. Kegiatan apa? Nyapres. Malah kalau kemarin ini ada istilah anak-anak tuh main game nobar. Ini akan ada nyabar. Apa tuh? Nyapres bareng. Oh iya, janjian. Ngambil formulir di KPU. Ngambil formulir. Ngapain? Capres. Itu yang cowok, yang cewek nyapres juga. Tapi formulirnya pink. Biar dibedain kan? Iya. Nanti ada marketplace khusus capres. Wah, kalau keren. sekarang kan misalnya ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Nanti ada khusus marketplace khusus capres. Lu mau nyapres nggak? Nyari. Gitu. Ada caloknya. Ada diskon. Nyapres murah ini. Oh iya. Khusus capres, misalnya belanja kemana, diskon. Iya. Itu. Maka sekarang berlomba-lomba. Padahal itu kan dihindari. Kenapa? Ya dengan adanya presidensial threshold itu, PT itu tadi adalah untuk menghindari kejadian yang kita bilang tadi. Nah iya, kalau gue sih ngebayangin ya, kalau capres rame, geruyuk kan, di Indonesia ini ada 73 partai politik yang terdaftar. Ada 73 capres kok. Kan pusing loh. Buset, kampanyenya gimana itu? Berisik lagi kan pasti. Iya kan. Cukup berisik udah di penjara, sekarang nggak usah berisik lagi. Itu Rijik. Makanya kemudian dibuatlah aturan. Yang buat kan mereka juga. Nah, Demokrat dulu waktu dia jadi presiden Pak SBY, tadinya kan presidensial threshold cuma 4%. Dinaikin sama Pak SBY 20%. Itu Pak SBY berpikirnya ke depan dong. Biar nggak terlalu ribet gitu loh. Biar demokrasi nggak jadi anarki. Ini karya Pak SBY yang luar biasa. Oh iya. Kita puji ya. Kita puji, tapi Pak AY sekarang mangkrak. Menggugat karya bapaknya. Wah, ini kalau kita diemin aja berdua nih berantem. Karma itu. Karena apa? Iya, karma kan. Bapaknya bapaknya bilang 20. Dia digugat sama anaknya minta 0%. Yang ada kan anak minta lebih banyak ya. Iya. Jadi sebenarnya itu gimana kok? Nih katakan gua awam nih nggak ngerti. Sebenarnya aturannya itu sebentar presidensial threshold itu apa? Jadi presidensial threshold itu syarat yang harus dimiliki oleh partai untuk mengajukan calon presiden. Syaratnya minimal jumlah suaranya itu 25%. Jumlah suara? Suara total. Nah, kita kan nggak ada tuh jumlah suara yang 25%. PDIP paling tingginya 19,3. Oke, jadi hasil pemilu dihitung tuh KPU. Ini kalau kurang dari 25% nggak boleh. Nggak boleh sendiri. Nggak boleh sendiri. Gitu. Atau jumlah kursi di DPR minimal 20%. Oh, ada ataunya? Atau. Dan atau? Iya. Atau ya? Atau. Jadi kalau 19
PDIP. Kan jumlah kursinya ternyata lebih dari 20%. Berarti PDI PDI bisa boleh sendiri. Sendiri. Mau capresnya siapa berdua gitu atau kan capres cawapres dia bisa ngajukan sendiri. Ambang batasnya dia memenuhi. Ya. Nah, misalnya Gerindra dia kan cuma punya 12,5%. Nggak bisa maju Nggak bisa sendiri. Dia harus cari koalisi yang lain. Yang jumlahnya kalau digabung jadi 20% atau jumlah suaranya 25%. Gitu. Itu disebut presidensial threshold. Kenapa kayak gitu? Nah, kan lo capres kan. Presiden ini nantinya kan kebijakannya harus ditopang oleh DPR. Oh iya. Lo bayangin. Kuat. Jadi kalau DPR-nya memang minimal 20%, minimal dia punya suara dukungan 20%, 1/5. Itu minimal. Yang lain-lainnya bisa. Lo bayangin kalau presiden nggak ada dukungan dari DPR. Apa-apa digagalin. Apa-apa digagalin. Bubar bangsa ini. Iya. Mau bikin undang-undang dijegal. Nggak jalan-jalan. Mau bikin APBN dijegal. Kan nggak berangkat-berangkat. Nggak berangkat-berangkat. Inilah mungkin dasar utama kenapa MK menolak 13 kali. Iya, karena akan kacau Indonesia. Iya. Nah, yang ngaju-ngajuin itu alasannya demokrasi dong, harus semuanya bisa jadi capres. Demokrasi itu kan bukan berarti tidak ada aturan. Bukan berarti anarki, bukan berarti nggak ada aturan. Nah, yang orang-orang yang memaksakan kehendak itu sudah bisa kita hitung sekarang. Siapa ada aja? Gatot Nurmantio. Ya, pasti orang-orang yang memaksakan kehendak ini karena tahu dia nggak mungkin dapat dukungan dari partai-partai yang banyak, yang cukup. Dia nggak tahu diri. Ya, benar. Yang paling penting itu. Gatot Nurmantio. Ada lagi tadi Fahira Idris. Iya kan. Ya. Wah, aktivis. Wah, aktivis. Musuhnya Ade Armando. Terus satu lagi ada yang baru itu Lius Sungkaris. Ya, Rocky juga gugat. Kemudian Rocky Gerung. Riza Ramli juga gitu. Riza Ramli itu pasukan belum partai kan? Iya. Demokrat. Iya kan? PKS. Yang terbaru itu kayaknya PAN. PAN juga masih samar-samar ya. Yang penting kalau dia bisa dikasih wewenang untuk capres kan bisa dijual. Nih rekomendasi siapa yang mau beli kan gitu. Jadi asumsi bahwa kalau PT-nya itu diturunin, money politiknya itu bisa dikurangin, salah dong. Ya enggak, lo menggabungkan partai-partai itu yang apalagi partai-partai gede. Iya. Ya kan nggak bisa sembarangan jualan kayak begitu. Kalau situasi sekarang kok, itu katakan orang-orang yang bukannya ya kita abaikan lah, pasti juga mental juga, 13 ribu mental masa nggak mental. Kalau misalnya siapa namanya partai-partai kecil tadi ini, kalau dengan cara PT 0 tadi mereka akan jualan masing-masing. Kalau dengan sistem pemilu sekarang, ini apa yang akan dilakukan partai-partai kecil-kecil itu? Oh, dia ikut. Nah, dia harus bergabung dengan partai-partai yang biar cukup suaranya. Ada figur nih. Ada figur. Misalnya kita ini kan perkiraan. Misalnya Gerindra akan memajukan Sandi misalnya. Misalnya kan cuma 12,5% kan? Nggak cukup nih. Nggak cukup. Ajak yang lain. Ayo siapa yang mau ikut sama Sandi? Yang ikut adalah yang satu arah, satu frekuensi bahwa dia juga mendukung Sandi. Mendukung Sandi. Jadi figur ya. Jadi nggak perlu gua bayar, enggak. Kita satu visi nih Sandi nih. Ayo gabung. Daripada lu mendukung siapa? Pak Mumin kan nggak ada apa. Iya, gitu gabung dia mau tidak mau karena partai wajib mencalonkan presiden atau wapres. Kalau nggak mencalonkan, maka pemilu depan dia nggak boleh mencalonkan. Oh gitu ya. Gitu. Karena wajib ya. Wajib. Kalau enggak periode berikutnya lu nggak bisa calonin. Nyinyir aja, nggak usah ikut-ikutan. Gitu. Iya. Ini efeknya kan jadi bahwa partai perlu figur. Itu dia. Partai perlu figur. Tapi ada ketentuan 20 atau 25%. Jadi nanti memang ini kayak laga final. Jadi memang sudah terseleksi. Figurnya memang figur final. Jadi kayak Riza Ramli masuk aja partai. Ya. Kalau laku. Atau partai umat atau partai Riza Ramli gabung sama siapa? Istri suaminya Nia Dianati siapa? Oh, Pandai. Pandai sama Farhad jadi kan pandai kan? Ya jadi divisi apa kan bisa. Oh, ini kalau Riza Ramli itu cocok jadi sekretariat
sekretariatan. Cocok itu. Iya kan bisa. Jadi Karena memang secara undang-undang kalau lu mau ikut memperbaiki bangsa misalnya daripada lewat lu situ. ngacak-ngacak di Iya. luar masuk ke dalam sistem. Atau Pak Gatot misalnya, Pak Gatot ya masuk partai apa, Partai Amin Rais, nanti kalau mau jadi presiden sweet Iya, berdua. ini dua-duanya kan bisa. Iya, ngobrol. ngapain Kan ribet-ribet. terbukti Pak Amin Rais kan cukup piawai dalam Nah. membuat partai acak-acakan kan. Ya kan gitu kan. Iya bener. Lalu kemudian ada Lius, daripada dia ke sana ke sini Iya, ngomporin. Lius pernah ketua partai loh dulu. Wah, luar biasa. Kota Iya partai pernah apa, bro? bikin gue lupa partai apa, tapi pernah dia bikin Partai partai. Lius. Gue nggak tahu partai apa. Dia Dia- pernah bikin partai. Oh, partainya Please namanya. Apa? Partai Lius Sungkarisme. Please. Please. Jubirnya Lius. Lius ini mungkin sedang berhalu. Iya. Karena Pak Ahok udah nggak mungkin nyapres, mungkin nggak tahu terganjal oleh aturan, maka dia menganggap dirinya itu seolah-olah Pengganti Ahok. Better than Ahok. Oh iya, dari sisi berat badan ya lebih berat lah. Bukan, emang gendutan sih. Ini kan orang-orang yang termakan halu, iya kan? Mulai dari siapa tadi? Lius, kemudian siapa? Fahira, Gatot. Nah itulah. Itu tuh orang-orang yang kemakan Tapi halu. biarin lah, mereka teriak-teriak. Itu tandanya demokrasi, tapi kita yakin MK itu kan juga akan menjaga demokrasi kita lebih sehat. Itu yang paling penting. MK pertahanan terakhir demokratis gitu. Ya Iya. mudah-mudahan lancar ya di tahun ini ya. Iya.